Perkenalkan, nama saya Pianti Idra Dewi. Ini saya berada di Hotel Ritz-Carlton Bali bersama salah satu narasumber, yaitu Bli Indra selaku supervisor di section guest service. Bli Indra, boleh saya tanya-tanya sedikit? Boleh. Baik, Bli Indra, untuk pertanyaan pertama, apa saja faktor utama yang menjadi keluhan tamu di Hotel Ritz-Carlton Bali ini? Keluhan tamu ya, yang pasti kalau keluhan tamu, kalau tamu kurang satisfied ya, jadi pasti komplain. Jadi dari servis, dari dari kamar bisa saja terjadi. Yang pertama kalau dari servis error itu pasti menyebabkan komplain. Terus dari kamar, kalau kamar kotor pasti menyebabkan komplain. Banyak sih kalau di restoran juga gitu. Baru masuk servisnya nggak bagus, kurang direcognize, pasti komplain. Jadi intinya kalau tamu kurang satisfied pasti komplain. Gitu. Ya. Untuk tamunya itu mungkin berasal dari mana aja? Bisa disebutkan 5 negara? Kalau itu sih nggak ada ya, kita nggak record dari tamu-tamu mana aja. Yang pasti selama kita servis kita kurang bagus, tamu dari mana saja pasti akan komplain. Untuk persentase nih, dari saya 1 tahun di Hotel Ritz-Carlton, berapa persentase kira-kira dari semua tamu yang datang ke sini itu komplain? Persentase kita nggak gini ya, kita nggak record persentase gimana komplainnya. Jadi apa namanya istilahnya, di record kita hanya merecord jenis komplain apa, terus bagaimana solusi gitu aja. Kalau persentasenya, kalau dari misalnya contoh dari tamu India persentasenya sekian persen, terus Amerika sekian persen, itu pernah record sih. Kalau di Ritz-Carlton ini gimana sih caranya solusi untuk menangani keluhan tamu itu? Kalau antisipasi tamu pasti kita punya istilahnya filosofi 3 step of service ya kan, anticipation and fulfillment of each guest need. Jadi apapun gerak-gerik gestur tamu kita bisa antisipasi. Misal tamu mau lagi di pantai kelihatan gerah, kita berikan air, kita bawakan payung gitu ya. Itu aja sih cara-cara agar tidak komplain gitu. Kalau misalnya khususnya nih di section guest service, gimana sih caranya kita buat menunjukkan pelayanan standar yang ada di Ritz-Carlton Bali? Kalau di guest service itu ada dua section, dibagi 2 section. Yang pertama ada di lobby, yang itu ada doorman dan bellman. Terus yang kedua itu ada di meeting point. Yang pertama di bellman, yang pasti pengiriman barang tidak boleh telat dan barang harus tepat, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Terus yang kedua itu di meeting point ya pasti karena kita di resort pakai bugi, jadi kalau ada tamu request bugi, ya buginya nggak boleh telat. Dan tamu requestnya kemana, kita nggak salah arah gitu. Itu aja yang intinya. Kalau misalnya dari segi pelayanan standar tuh kan pasti ada kendala kan. Misalnya kalau misalnya tamu kayak check in check out, misalnya sekarang kekurangan tenaga, misalnya salah satu dari karyawannya ada yang break gitu, misalnya kayak kekurangan tenaga gitu. Gimana sih caranya misalnya mengantisipasi itu? Kayak misalnya tamunya minta begini, tapi kan kadang pesanan tuh rame gitu. Gimana caranya biar tamunya itu bisa mengerti dengan keadaan kita gitu. Oh gitu. Jadi gini, kalau kita melihat keadaan rame, kuncinya adalah komunikasi. Kita bisa komunikasi ke ada section di mana ada front desk, ada butler juga. Jadi kita bisa minta bantuan ke mereka. Kalau mentok sampai butler nggak ada, kita bisa minta ke section yang lain seperti spa, seperti di restoran, bisa aja. Menurut Bli Indrawan, perlu nggak koordinasi antara departemen satu sama departemen yang lain untuk menciptakan kepuasan pelanggan di Hotel Ritz-Carlton ini? Pasti. Itu kan jadi satu kesatuan ya. Ketika di hotel kita mungkin lepas. Artinya kita di
departemen front office cuek sama departemen lain, nggak mungkin. Karena kan tamu tinggal di Ritz-Carlton, ya kita bertanggung jawab atas kepuasan tamu. Jadi kita harus koordinasi, itu udah kuncinya adalah komunikasi. Apa sih hubungan antara kepuasan pelanggan sama pelayanan standar? Pelayanan standar. Kalau pelayanan standar kan memang harus ya setiap hotel punya pelayanan standar. Tapi kita sebagai hotelier harusnya lebih dari standar. Kita bisa memberikan wow story kepada tamu. Ya, jadi awalnya tamu yang merasa puas, jadi sangat puas. Nah, gitu. Untuk wow story nih, Bi, apakah di Hotel Ritz-Carlton itu wow story itu adalah salah satu pelayanan standar yang harus diberikan untuk semua tamu? Ya, kita ada dua jenis. Yang pertama adalah essential wow, yang kedua adalah legendary wow. Yang essential wow itu adalah sesuatu yang membuat tamu wow di setiap hari, yang mudah dikerjakan. Yang kedua legendary wow, ya momen-momen penting seperti mungkin kita bisa memberikan surprise di hari pernikahan mereka atau di hari ulang tahun mereka, big moment itu istilahnya legendary. Yang esensial adalah sesuatu yang kecil tapi memorable. Kalau misalnya untuk wow story itu semua karyawan berhak untuk membuat apa, untuk beberapa karyawan saja yang boleh? Ada karyawan yang misalnya banyak lah ingin sama tamu kan, misalnya kayak di room gitu. Kalau di misalnya front office kan cuma di check in sama check outnya aja. Apakah itu bisa untuk semua karyawan bisa melakukan untuk membuat wow story? Bisa sekali. Yang back of the house juga bisa kalau mau memberikan wow atau involve di dalam wow story tersebut bisa. Dari front desk combine dengan F&B bisa. Jadi kita komunikasi sebelumnya bahwa contoh misal tamu A, Mr. Smith gitu misalnya, hari ini adalah hari jadi mereka, Mr. and Mrs. Smith gitu misalnya. Kita komunikasi antara front desk dan F&B. Dia tamunya mau berkunjung ke restoran misalnya di Beach Grill. Jadi komunikasi nih, ini front desk nih tamunya gini nih, ada hari jadi nih, kamu mau ngasih apa? Nah, kita bisa komunikasi seperti itu. Jadi semua orang bisa involve di sini untuk membuat wow story. Gimana sih caranya tamunya itu tetap merasa puas meskipun pelayanan yang kita berikan tuh ya dikiranya seperti belum sesuai dengan keinginannya dia lah. Apakah tamunya itu mungkin ditambah lagi servisnya di sini walaupun kita belum punya, atau tamunya itu disuruh misalnya cari hotel yang lain? Yang pastinya kita tidak bisa memuaskan semua tamu ya 100% ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan tamu. Jadi kalau ada tamu yang demanding gitu ya kita cari win-win solution. Jadi dari servis kita biar nggak terlalu merugikan pihak hotel, dan dari pihak tamu juga paling nggak dia bisa lebih puas sedikit lah. Jadi gitu. Kalau pakai puasnya dia sekali, kayaknya jarang ada yang seperti itu. Jadi kita cari win-win solution. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, Bu Indrawan, menurutnya Bu Indrawan, kenapa sih di setiap hotel itu selalu ditekankan tentang pelayanan standar untuk kepuasan tamu? Itu gimana ya hubungannya itu kayak gimana? Untuk membuat stay mereka memorable, terus experience mereka stay di sini, ya kita punya standar ya. Kita punya standar Ritz-Carlton. Jadi kita memberikan standar atau bahkan lebih agar ketika mereka check out atau pergi dari sini, mereka tetap ingat kita gitu loh, bahwa stay-nya mereka di Ritz-Carlton tuh wow, kita di recognize. Terus kalau punya keluarga atau anak-anaknya suka gitu loh. Jadi sepanjang hidupnya dia ingat sama Ritz-Carlton, dan tidak menutup kemungkinan dia akan jadi repeater guest gitu loh. Berarti untuk repeater guest itu sangat berpengaruh ya untuk hotel? Pasti. Iya. Baiklah, itulah perbincangan singkat saya dengan Bli Indrawan selaku supervisor guest service di Hotel Ritz-Carlton Bali. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.
di sana.